Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah hadir pada ini malam begitu banyak. Wabil khusus adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Semoga Allah berkahi beliau, Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, istiqamah untuk membimbing kita semuanya. Juga Al-Habib Ahmad bin Muhdar bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan para habaib yang lainnya yang Masya Allah setiap acara di tempat ini selalu dikunjungi banyak habaib. Mudah-mudahan bertambah berkah majelis kita ini. Wabil khusus kepada guru kita Kiai Haji Marzuki, begitu juga putranya beliau sahibul majlis Al-Ustadz Ubaidillah yang Masya Allah mudah-mudahan sekeluarga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Putranya beliau sedang menuntut ilmu di Tarim, mudah-mudahan diberikan ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Kembali insya Allah ke tanah air akan mendidik dan membimbing kita semuanya. Para habaib, para ustadz, para tokoh, para jamaah, santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini saya lihat nih ibu-ibu semuanya ahli salawat. Amin. Insyaallah wajah-wajah ahlul jannah. Amin. Karena wajah ahlul jannah itu terang benderang, wajahnya nggak ada yang cemberut, semuanya senyum, betul. Ini insyaallah wajah-wajah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang gemar baca sholawat dari kecil sudah punya kelebihan, kemuliaan, apalagi sudah dewasa. Dulu pernah seorang ulama, Imam Jazuli, beliau datang ke suatu kampung karena beliau memenuhi perjalanan yang panjang, pengen wudhu buat sholat, nggak ada air. Pengen minum juga nggak ada air. Dilihat dari gurun Sahara kejauhan sepertinya ada kampung. Setiap ada kampung pasti ada kehidupan, betul. Nah, sumber kehidupan adalah air. Dia segera menuju kampung tersebut. Ketika sampai di kampung itu tenang, lega, dia cari sumur. Ada sumur, alhamdulillah. Ini mau sholat dia nih, belum wudhu. Kalau sekarang kita kalau mau wudhu tinggal buka keran, betul nggak? Kalau dulu belum ada, harus pakai timba. Nah itu sumur gede dicari keliling nggak ada timba. Bagaimana mau wudhu kalau nggak ada timba, mau nyemplung ke sumur? Akhirnya karena dia kebingungan, ada anak kecil, gadis cilik umur 7 tahun. Gini nih masih kecil nih. Dia lihatin nih kayaknya ulama nih. Casing ulama kan beda. Dia turun hampiri, ada apa wahai tuan, wahai syekh, siapa engkau sesungguhnya? Aku Al-Jazuli, terkenal Imam Jazuli nih. Apa yang bisa kami bantu wahai tuan? Saya mau wudhu nih tapi nggak ada timba, sumurnya ada. Bagaimana saya mau wudhu? Oh nyari timba, di sini nggak ada timba tuan. Terus kalau mau ngambil air bagaimana? Dia hampiri, mendekat kepada sisi sumur, kemudian dia baca salawat sekali kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu air dari dasar sumur bu naik ke atas, kalau turun ke bawah bu. Naik ke subhanallah sampai naik ke atas, dia di situ minum, buru-buru berwudu, takjub dengan anak kecil, gadis cilik 7 tahun sudah bisa kayak begitu. Tunggu sebentar ya, saya mau sholat. Ini waktu udah mau hampir habis nih, matahari mau tenggelam. Dia mau sholat dulu, habis sholat mau tanya lagi. Selesai sholat dia tanya, orang sini nggak ada timba, nggak ada. Ini bisa kayak gini semuanya, bisa. Anak kecil aja bisa kayak gitu, kalau mau ngambil air tinggal tiup, baca sholawat, keluar tuh air. Masya Allah, kira-kira kalau ada orang kampung Delan kayak begitu hebat nggak? Hebat nggak? Penuh setiap hari orang minta tiup. Betul? Orang mau lahiran suruh tiup, lahir brojol. Nggak hamil-hamil tiup, perut gendut. Masya Allah, orang cacingan kurus tiup, pokoknya minta tiup semua orang. Tuh baca sholawat dia bisa begitu. Apa amalan kalian? Kata Syekh Jazuli, Imamul Jazuli tadi. Apa amalan kalian? Kami dari kecil nih, orang tua kami
Selalu pesan, kami main jalan ke sana kemari tamu, namun jangan lupa baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jalan bu baca sholawat, main congklak baca sholawat, main yeye baca sholawat, main taplak meja baca sholawat, main gobak baca sholawat, main apa lagi? Hah? Sekarang game online. Dulu kan mainnya begitu, main tanah, lompat-lompat, betul. Makanya sehat. Orang sekarang gara-gara main game online PA jadinya. Kebanyakan game online. Makanya yuk banyakin baca sholawat. Imam Jazuli dia nazar. Saking mulianya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nanti kalau pulang nih pengen ngarang kitab sholawat Nabi. Dia karanglah kitab Dalailul Khairat. Yang mana di situ kumpulan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak para ulama kita membaca daripada kitab tersebut. Ini salawat. Tanamkan Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kita dan diri kita. Ibu masak baca salawat, betul. Nyapu baca, nyuci baca, bikin kopi buat laki bacain, kelepek-kelepek tuh laki. Kasih kopi diminum, Masya Allah dia langsung ngasih duit gepokan, ini pegang. Betul, coba baca sholawat kepada Nabi, banyakin tuh suami kelepek-kelepek. Percaya enggak? Coba. Lalu suaminya enggak kayak begitu, kurang sholawat ibu. Banyakin baca sholawat kepada Nabi. Adimus salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman ghairu taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadi sallu ala Nabi Muhammad. Dawamkan, continue selalu salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterimanya salawat itu pasti tanpa ragu. Amalan kita Bapak Ibu sekalian antara diterima dan ditolak, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Ini kita baca maulid Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad gak bakal ditolak insya Allah. Kita punya hajat qabul semuanya. Insya bahagia gak malam ini? Allah yang suruh kita bahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyabrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi, dengan karunia-Nya Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka yang dengan demikian itu hendaknya mereka orang-orang yang beriman berbahagia, bergembira, bersuka cita, itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Nabi Muhammad kurnia yang diberikan oleh Allah untuk kita. Fadl minallah wa rahmah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan Masya Allah ini kita kebagian daripada ini rahmat. Kebagian daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad yang dicipta dari nurnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini majelisnya An-Nur, Masya Allah, bersambung nur dengan nur An-Nur yang di Cadas, dengan An-Nur yang di Bogor, bersambung dengan nurnya yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Jabir bertanya, bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi abi wa ummi, ini adalah ungkapan rasa ketika orang pengen banget diberikan informasi ataupun kabar. Demi ayah bundaku, bersumpah dia, tolong kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, apa yang pertama kali dicipta oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian Nabi Muhammad katakan, ketahuilah wahai Jabir, yang paling pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada nurnya Allah. Ini dibagi-bagi itu nur sampai ke sini nih An-Nur. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ini amalkan daripada sosok Nabi Muhammad sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik buat kalian ikuti. Imam Ali Zainal Abidin, putranya Imamul Husain. Imamul Husain putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putranya Sayyidah Fatimah Zahra binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan beliau setiap malam 1000 rakaat. Sujud salat 1000 rakaat Bapak Ibu sekalian.
1000 rakaat sujud, nangis bertobat sama Allah. Pada suatu saat terjadi kebakaran di Madinah sebagaimana disebutkan oleh Imamul Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Sehingga masyarakat di Madinah keluar semuanya berhamburan. Berhamburan keluar mengatakan, wahai imam, wahai cucunya Rasulullah, ya ibna Rasulillah, keluar engkau dari rumahmu karena api yang begini besar hendak melahap kau punya rumah. Imam Ali Zainal Abidin tetap sujud salat 1000 rakaat belum selesai, dia nggak bakal keluar. Dia nggak tahu apa yang terjadi di luar. Orang semua berhamburan sampai api pun sempat dipadamkan. Beres api padam, beliau sudah selesai amaliyahnya beliau baru keluar. Ini ada apa rame-rame nih orang? Semuanya teriak, wahai imam, kenapa kau nggak keluar dari tadi? Api yang besar hendak melahap rumahmu. Dibilang api yang mana ya? Aku nggak kepikiran api kecil ini nih. Ini api kebakaran, dibilang api kecil bu. Kebakaran yang menghanguskan banyak rumah, dia bilang api kecil. Karena aku sedang memikirkan api yang lebih besar lagi, yaitu api neraka jahanam. Tuh lihat, Masya Allah. Kenapa beliau lakukan ini? Karena takut kepada Allah, takut nggak bisa niru Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau setiap malam membawa gandum untuk dibagi-bagi ke masyarakat Madinah. Fuqara wal masakin di Madinah itu kalau setiap pagi-pagi dia buka pintu, di depan rumahnya tuh ada gandum, makanan pokok orang sana gandum. Kalau kita makanan pokoknya apa? Makan apa? Makan nasi ya, bentahnya beras namanya. Ya, dia ada gandum di rumahnya, Masya Allah, itu dia bawa sendiri. Pembantunya pengen bawain nggak dikasih. Ente mau nggak bawa beban aneh ntar di akhirat katanya nih. Bisa sanggup nggak nanggung dosa di akhirat? Nggak sanggup, biar aneh bawa sendiri. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang tahu tuh siapa yang ngasih gandum setiap hari di rumah fakir miskin Madinah, kecuali setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat, baru ketika dimandikan di sini ada tapak hitam nih bekas membawa berat-berat sesuatu yang berat, Masya Allah. Ya, habis itu nggak ada lagi di Madinah yang bagi-bagi gandum di rumah fakir miskin, nggak ada lagi. Baru ketahuan beliau yang membawa setiap malamnya mengamalkan hadis baginda Nabi, shadaqatus sirtut fi ghadabar rabb, sedekah yang tersembunyi memadamkan murka Tuhan. Ini amalan buat akhir zaman. Jangan luput daripada 3 perkara. As-sadaqah fis sirri wal ijhar wal istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa kathratis salati 'alan nabiyil mukhtar. Ini amalan kita nih. Amalan yang banyak musibah, banyak bala, banyak bencana, kebobrokan, kebodohan di mana-mana. Nih, banyakin sedekah. Sedekah tolak bala. Ya, perbanyak sedekah. Nah, baik keadaan terang-terangan apapun sembunyi. Sembunyi lebih bagus, terang-terangan juga bagus. Apalagi kalau dia terang-terangan bersedekah, orang lain bisa ngikut bersedekah. Ini nanti ibu nih keluarin nih yang di kantongnya, betul? Keluarin, nggak ada duit, HP taruh. Masya Allah, sedekah fis sirri wal ijhar. Istighfar ana al-laili wa atrafan nahar. Banyakin minta ampun sama Allah siang malam. Nabi dosanya diampuni sama Allah yang telah lalu dan akan datang. Dan Nabi maksum, nggak bikin dosa. Andaikan berdosa sekalipun juga Allah udah ampunin yang telah lalu dan akan datang. Tetap tiap malam Nabi sujud, Nabi istighfar. Ya, nggak luput dari 70 kali istighfarnya. Dalam riwayat 100 kali minta ampun sama Allah. Kakinya Nabi sampai bengkak, banyak sujud, banyak ibadah, banyak tahajud. Padahal dosanya udah diampuni oleh Allah yang telah lalu dan akan datang. Tuh masih banyak istighfar. Ayo banyakin istighfar. Yang ketiga, banyakin salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kita ikut Nabi nih. Kalau lihat mereka orang-orang yang dekat sama Allah, jauh kita. Imam Segaf setiap hari beliau khatamkan Al-Quran 4 kali siang, 4 kali malam. Masya Allah. 4 kali siang khatam Quran nih, 4 kali malam. Bayangin coba. Imam Syafi'i 1 hari 1 kali khatam Al-Quran. Namun kalau datang bulan Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran 60 kali khatam selama bulan Ramadan tadi. Masya Allah, tuh lihat ulama-ulama kita, orang-orang yang hebat. Bagaimana? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau setiap hari di samping dakwah, mutalaah dan lain sebagainya, waktu yang begitu berharga beliau manfaatkan sebagaimana kita paham.
Juga beliau nggak luput untuk apa? Setiap hari membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Allah Allah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi 25.000 kali. Masya Allah. Ibn Hasan bin Saleh Al-Bahar, beliau menutup amalannya setiap malam dengan sholat 2 rakaat. Dari amalan beliau yang sudah banyak ditutup 2 rakaat amalannya beliau. Ngapain beliau 2 rakaat? Rakaat pertama setelah baca Fatihah khatam Al-Quran, Bu. Rakaat kedua baca 9.000 kali suratul Ikhlas. Masya Allah, tuh 2 rakaat. Tapi lihat, rakaat pertama khatam Quran, rakaat kedua 9.000 suratul Ikhlas. Ini amalan kita jauh. Ini suatu saat beliau sakit. Anaknya mengira nih abah nih gak bakal bangun ini malam. Sakit panas, demam, dahsyat. Selimutin 3 lapis, masih terasa panasnya keluar. Tapi ketika beliau waktu qiyamulailnya beliau, ditepak kakinya, dia katakan, ya nafsasu gumi an-naumik, nafsu yang jelek, bangun dari tidurmu, jangan kau putuskan wiridku. Gara-gara sakit nih, tetap beliau ambil wudhu, dia sholat. Masya Allah, tuh lihat orang-orang yang hebat seperti itu, ya, punya amalan-amalan yang Masya Allah. Al-Hayyu Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sahibu syair, beliau hobi banget makan kurma. Tapi 1 kurma, Bu, dibalas dengan sholat 2 rakaat. Setiap makan kurma, bijinya dihitung nih, dapat 10, diganti sama sholat. Pernah datang hal beliau saking banyaknya makan kurma sampai penuh sama biji kurma tuh, baik ini tempat duduknya, sekarung mungkin tuh. Dihitung semuanya biji kurma, sholat 2 rakaat. Masya Allah. Dia sholat sampai diriwayatkan di dalam kitab Syarhul Ainiyah bahwasanya Allah berikan karamah kepada beliau, bumi bergeser ketika beliau sujud. Manakala beliau sujud, bumi geser. Setiap sujud, bumi geser. Sampai-sampai dikatakan semua bumi di situ sudah dijadikan tempat sujudnya beliau karena kemuliaan beliau di dalam mengamalkan perintah Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau lakukan semuanya karena cinta sama Nabi Muhammad. Ini kita cinta kepada Nabi Muhammad menjadikan beliau uswatun hasanah. Mana amalan kita setelah habis bangun dari majelis maulid ini? Ayo coba kita lihat, tambahkan cinta kita. Yang punya orang tua, bakti sama orang tua. Ya, jaga orang tuanya, hormatin orang tuanya. Minta doa, minta ridhonya. Ridhonya orang tua nih kalau kita dapetin, Allah pasti ridho. Jangan sampai orang tuamu murka, Allah pun bakalan murka. Yang orang tuanya sudah wafat, ziarahi kuburnya, doakan, sambung tali silaturahmi keluarganya, bikin kesenangan-kesenangan untuknya. Hadir di majelis ini, niatin pahala untuk orang tuanya. Sama suami, Bu, taat, hormat, patuh. Suami sayangin istrinya, anak bakti sama orang tua didik anak-anaknya. Sama tetangga, biar aku sama saudara jangan putus tali silaturahmi. Inna rahmat la tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah enggak turun pada suatu kaum yang mana dia memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang terakhir, punya guru. Punya guru. Ini Ustadz Ubaidillah, Masya Allah, kayak Haji Marzuk. Ini punya guru. Patuh banget sama guru-gurunya, Masya Allah. Dulu Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, ya. Beliau murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib nih. Ini makanya kita cukup nih buat akhir zaman nih, kita dikasih ratib udah alhamdulillah. Ini kita punya ratib, ya, baca itu ratib, amalin rumah-rumah kita, baca ratib, majelis baca ratib. Ini alhamdulillah kita nggak susun capek-capek, tuh wali-wali yang sudah susun. Ini baca ratibul Attas baca, atau ratibul Haddad, semua ratib sama, sumbernya sama. Ini Imam Haddad lagi jalan sama murid-muridnya, Bu, sama santri-santrinya jalan. Termasuk ada anaknya juga, namanya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Ketika jalan di tempat perjalanan, dia pengen sholat. Nggak ada tempat nih, nggak ada air. Di gurun Sahara ada kebun-kebun korma, terusnya masuk, ditarik. Kemudian sampai di sana ada siqayah, tempat air minum. Kalau orang kampung kita zaman dulu tuh di depan masjid atau depan rumah orang ada tempayan. Tempayan tahu nggak? Diisi air untuk musafir, kalau lewat air minum ada airnya di situ. Tapi jarang sekarang kita punya. Mestinya depan rumah kita dibikin begituan. Kalau musafir lewat tinggal minum. Karena sekarang nggak laku juga. Banyak Indomaret, banyak Alfa, betul. Banyak warung. Lo di Tahrim ada siqayah, tempat air minum. Orang buat minum. Akhirnya air musabbal itu digunakan hanya untuk yang mewakafkan niatnya apa? Yang mewakafkan niatnya untuk minum hanya buat minum. Nggak boleh dipakai buat wudhu, buat cebok, nggak boleh.
Kalau diwakafkan untuk wudu, untuk masalih, kemaslahatan umum boleh. Akhirnya Imam Haddad wudu di situ. Air musabbal buat minum padahal seqayah. Minum dia wudu. Muridnya suruh wudu. Anaknya nggak mau wudu. Anaknya bernama Habib Hasan tadi nggak mau wudu karena dia ngerti fikih. Ini murid dari ayahnya. Air yang digunakan musabbal untuk minum hanya boleh buat minum, haram, ghasab hukumnya. Kalau untuk wudu dia tayamum. Kenapa tayamum di sini? Karena nggak ada air. Ada air tapi kan air yang haram kalau digunakan karena musabbal buat minum. Imam Haddad salat, setelah salat Imam Habib Hasan juga ikut salat juga di situ dengan tayamum. Beres salat jalan. Sampai di tengah jalan sebelah kebun-kebun kurma yang ada di Tarim di sana, pemiliknya lewat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau kemana? Oh saya mau ke kebun kurma saya nih. Oh tadi saya di situ numpang wudu. Seqayahnya engkau tempat air minum kau, aku minum, kemudian kami berwudu sama santri-santri kami. Oh ya nggak apa-apa Habib, kami sudah wakafkan di situ bukan hanya untuk minum, untuk orang wudu pun boleh. Masya Allah. Habis itu Habib Abdullah Al-Haddad ngelihat kepada anaknya, Habib Hasan. Ya Hasan, iqdi salatak. Kau qadha salat lu wahai Hasan. Masya Allah. Kenapa? Karena dia tayamum dengan adanya air. Maksud di sini nih, ini bukan masalah air, masalah tayamum. Yang kita maksudkan syahid daripada kisah ini adalah ikut sama guru itu sangat luar biasa. Apa kata guru? Ikutin. Tapi jalannya Imam Habib Hasan tadi tidak salah. Dia dengan fikihnya dia. Cuma andaikan ikut dengan guru maka lebih baik. Itu pentingnya kita punya guru. Ini Al Habib Husain, ya, Masya Allah, guru besar. Putranya Habib Abdullah bin Muhsin, keramat Bogor Empang, lama di Tarim beliau. Punya anak Habib Muhsin, punya anak lagi Habib Abdullah. Masya Allah, punya hubungan erat dengan An-Nur yang ada di kampung Delan ini. Dari Ki Junata, ya, sampai Ki Marzuk, sampai anaknya. Masya Allah, ini nih yang luar biasa. Ini hubungan yang besar, yang erat. Ini yang memiliki sanad bersambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hadir dalam ini majelis, hakikatnya kita hadir di majelisnya siapa? Di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majelisnya Habib Abdullah, di majelisnya Habib Muhsin, di majelisnya Habib Husain, di majelisnya Habib Abdullah bin Muhsin, sama di majelisnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib beratib, di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena punya rantaian sanad yang kuat. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau kita duduk di suatu majelis yang mana majelisnya itu punya sanad, nggak bakalan ragu lagi. Insya Allah mereka sahibus sanad-sanad yang di atas ini nggak bakal diem, hadir memandang Bapak Ibu sekalian, mengabsen mana siapa-siapa yang hadir. Jika hadir di sini punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Jika ada yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya utang, ada. Insya Allah Allah lunasi hutang-hutangnya. Ya kita masih kelas kayak begini ya. Ada yang bilang nggak boleh baca sholawat itu kalau niatnya buat dapat rezeki, kagak boleh. Ya kita makan orang awam masih butuh itu, betul? Betul nggak? Orang Nabi juga ngajarin suruh sholat duha biar banyak rezeki, betul nggak? Ikhlas nggak tuh sholat duhanya? Orang Nabi yang bilang pengen banyak rezeki sholat duha. Baca Waqiah, Nabi yang bilang man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqah abada. Siapa orang baca surat Waqiah tiap malam, nggak bakalan fakir, nggak bakalan miskin, nggak bakalan dia minta-minta selama-lamanya. Nabi yang bilang, artinya ini surat kaya. Masa nggak boleh kita minta dapat rezeki, betul? Boleh nggak? Boleh, walaupun rezekinya udah dibagi sama Allah, nggak apa-apa kita berdoa kepada Allah. Yang di sini sedang nuntut ilmu, insya Allah dapat ilmu manfaat dunia dan akhirat. Nah, Ustadz Ubed anaknya sedang ditarim, insya Allah kembali, insya Allah bawa ilmu yang manfaat. Masya Allah, anaknya sudah ditarim sekarang. Masya Allah, mudah-mudahan yang lain bisa nyusul sampai ke Tarim. Insya Allah ya. Kalau yang masih perjaka nanti jangan cari harim dulu. Harim ba'da Tarim. Nah, harim ba'da Tarim begitu ya. Jadi dapat harim, ntar pulang dari Tarim baru cari harim. Kalau Ustaz Ubed mau berangkat Tarim ma'al harim boleh. Ya bareng-bareng begitu. Ini Masya Allah. Nih jika ada perawan perjaka yang hadir dalam ini majelis belum dapat jodoh, kita minta sama Allah berkah maulid Nabi ini enteng jodohnya. Dapat pasangan yang soleh ataupun solehah. Allah berkahi ini majelis kita nih, majelis yang bersambung insya Allah sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Muhsin dikasih sehat selalu, panjang umur, sehat walafiat. Ahmad bin Muhdar Al-Attas juga, Habib Yunus, Masya Allah, Habib Ali
Ayub Ali Al-Asy'ari, Masya Allah, semoga diberi keberkahan semuanya, para habib kita, ulama kita, Ki Haji Marzuk, panjang umur, sehat walafiat, Masya Allah ya, karena beliau tinggal sesepuh kita nih, yang lain udah banyak yang wafat nih, tinggal beliau sesepuh kita, semoga dikasih panjang umur, sehat walafiat, anak-anaknya beliau semuanya insya Allah diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Ustadz Ubaidillah terkhusus diberi keberkahan oleh Allah, yang hadir majelis, yang ikut bantu, yang ikut andil, semuanya mendapat kemuliaan dan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Ini kita bareng-bareng nih. Ini kita kumpul di ini Bahteranya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib. Ya, jangan kita keluar daripada bahtera yang mulia ini. Ya, kita bakal tenggelam. Ahlu baiti kasafinati Nuh, man raqibaha naja, wa man takhallafa anha gharik, wa fi riwayah halak. Ahlul baitku ibarat safinah Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh. Yang naik selamat. Yang nggak mau naik, nggak mau ngikut, dia bakal tenggelam. Nih kita alhamdulillah sudah dikasih ini bahtera yang besar, ya sudah ada bahtera Nabi Allah Nuh. Kita naik, jangan sampai kita semuanya keluar daripada ini bahtera yang bisa mencelakakan kita. Naiklah di dalam ini bahtera, insya Allah kita selamat sampai ke surga Firdaus tertinggi bersama baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la had minna syaqiyan wa la mahruma bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.